Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam media YouTube Gereja HKBP Resort Surabaya. Hari ini Senin tanggal 1 Desember tahun 2025, kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu, mari kita persiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-19. Yesaya pasal 30 ayat 19 berbunyi demikian. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Saya baca sekali lagi. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dalam bahasa Batak seperti ini dikatakan, Ho ale bangso namaringan di Sion, di Yerusalem, nasotuba be tumatangis kamu. Asi marohana diko disi bigionna suarani angguh-anggukmu adusanna maho. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih, penderitaan yang terus menerus dialami seringkali menjadikan manusia putus harapan. Ketika derita demi derita menghampiri manusia, banyak orang menjadi pesimis dan bahkan tidak sedikit yang skeptis. Sebagai manusia biasa, tentu kita dapat memahami itu, atau boleh kita katakan sesuatu hal yang wajar. Tetapi di awal perjumpaan kita di bulan Desember ini, sebagaimana firman Tuhan menguatkan, meneguhkan, mengajak kita pada ibadah Advent yang pertama, supaya kita berjalan di dalam terang Tuhan, merupakan ajakan yang membawa kita pada satu sikap hidup yang berkeyakinan dan berpengharapan bahwa tidak ada jalan yang akan menyesatkan ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan adalah terang. Nah, fokus kita pada renungan hari ini, Bapak Ibu, menguatkan kita bahwa orang-orang yang sudah dipanggil menjadi warga kerajaan Allah, orang-orang yang telah dipanggil melalui iman pada Yesus Kristus, yang dalam konteks perjanjian lama mereka disapa bangsa di Sion, bangsa
yang diam di Yerusalem bahwa mereka tidak akan menangis seterusnya. Orang yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Allah, dia akan mampu, dia akan dikuatkan menghadapi setiap penderitaan di dalam hidupnya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Sebab ada janji, ada harapan dari Tuhan melalui firman ini, bahwa dikatakan, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Selanjutnya dikatakan, pada saat ia mendengar teriakanmu, ia akan menjawab. Bapak Ibu Saudara, saat ini tentu kita bergumul tentang penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam yang begitu dahsyat, menghilangkan banyak nyawa dari antara saudara-saudara kita. Kehilangan rumah, harta benda, kehilangan saudara. Bahkan hingga hari ini, hari kemarin Minggu, berita yang tersaji melalui media bahwa masih banyak titik-titik yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah saat akan menyalurkan bantuan yang sangat mendasar. Tentulah saudara-saudara kita hidup dalam penderitaan. Maka kita dikuatkan oleh firman pagi hari ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Setidaknya kita masih berdoa kepada Tuhan. Kita mendoakan mereka, mendoakan saudara-saudara kita yang hidup dalam penderitaan itu, agar mereka senantiasa berseru-seru kepada Tuhan. Sebab pada saat Tuhan mendengar teriakan mereka, Tuhan akan menjawab. Melalui warta gereja, gerakan-gerakan yang kita tentu sudah saling menerima, mendengarkan, baik gereja kita HKBP, lembaga-lembaga lain, saat ini saling topang menopang, mengajak untuk menunjukkan kasih yang nyata, memberi bantuan bagi saudara-saudara kita yang terdampak itu di daerah Sumatera bagian utara, Sumatera Barat, bahkan di Aceh. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya mereka terus berseru-seru kepada Tuhan. Dan bahkan seruan kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana seruan yang kita sampaikan itu didengar oleh Tuhan. Berserulah di dalam iman. Berserulah dengan hati yang tulus. Berserulah dalam pengharapan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan kasih-Nya di luar apa yang dapat kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya, mari kita mengamini bahwa hidup kita saat ini, hidup yang sedang kita lalui, hidup yang sedang kita jalani, yang mana di sana ada pahit manisnya, ada suka dan duka. Kita percaya bahwa Tuhan sedang memproses kita jadi anak-anak Allah yang teguh berpengharapan dan yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Hari ini, biarlah segala derita kita, biarlah segala kesusahan kita mohonkan pertolongan kepada Tuhan. Dan percaya, ada saat Tuhan mendengarkan teriakan kita, Ia akan menjawab. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami sungguh-sungguh bergumul akan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam. Mereka kehilangan harta benda, kehilangan rumah, kehilangan saudara. Ya Bapa di surga, pakailah kami menjadi alat-alat-Mu untuk memperdengarkan kasih Tuhan, agar saudara-saudara kami tersebut dibangkitkan kembali pengharapan, dibangkitkan kembali iman, bahwa dalam seruan-seruan orang percaya Engkau Maha mendengar. Ketika kami tidak bisa hadir membersamai saudara-saudara kami yang menderita, kami mohon dengan kerendahan hati kami, hadirlah melalui Roh-Mu, mengisi hati mereka, meneguhkan iman mereka, supaya jangan ada satupun di antara mereka yang menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang kami tahu telah bergerak sedaya mampu untuk memberi pertolongan kepada saudara-saudara. Tapi karena begitu beratnya medan yang harus mereka lalui, hingga saat ini masih banyak saudara-saudara kami yang belum tersentuh oleh penanganan negara kami, pemerintah. Berkati setiap relawan, berkati setiap petugas yang telah bekerja keras siang dan malam untuk menjangkau saudara-saudara kami yang masih terisolasi hingga saat ini. Ya Bapa dalam surga, kami tahu ini bukanlah hukuman yang akan mencelakai kami umat-Mu. Kalaulah ini adalah buah dari ketidakpedulian kami, buah dari ketidakbertanggungjawaban kami merawat alam, merawat bumi yang Tuhan ciptakan untuk tempat kami hidup. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, dan biarlah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami semua, bagi siapapun, sehingga kami semua sadar diri dan ke depan masing-masing kami akan menjalankan tanggung jawab kami. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami hanya dapat berdoa, sembari kami juga telah masih terus berdoa, memberi apa yang bisa dapat kami berikan sebagai wujud kepedulian kami, kasih kami bagi mereka. Kami tahu itu tidak seberapa dibanding kerugian penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Tapi setidaknya Tuhan, dengarlah seruan kami, sebab firman-Mu berkata, saat Engkau mendengar seruan kami, di saat itu pula Engkau akan menjawab. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan mereka, ya Bapa. Bila badai ini cepat berlalu, kami tahu tidak satu pun dalam kehidupan kami yang Tuhan abaikan. Kami sedang menjalani kasih Tuhan memproses hidup kami agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang taat kepada. Inilah doa kami hari ini, berkati kami semua, berkati firman. Biarlah firman ini semakin mendekatkan kami lagi untuk senantiasa berseru kepadamu di dalam hidup. Terimalah doa kami, jadilah kehendak-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.